Hai guys, harga Bitcoin sekarang berada di ujung tanduk di mana harganya persis berada di garis support ini kalau misalnya terjadi breakdown kira-kira target harganya berapa. Dan ada juga technical analysis Ethereum, ada kasus database API keys bot 3Commas yang bisa terhubung ke Binance dan KuCoin ini ternyata bocor ya teman-teman. Dan ada juga level likuidasi Ethereum dan options yang akan expired di hari Jumat nanti. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Sudah 2 hari berturut-turut close daily-nya itu tidak baik ya teman-teman. Itu dia mengarah kepada garis support yang ada di sini. Dan sekarang hari ini sempat tadi turun ke 16.491, melakukan breakdown ke bawah, tetapi bertahan di atasnya. Dan kalau kita lihat daripada indikatornya RSI dan MACD-nya, posisi sekarang itu masih bearish ya teman-teman. Kalau kita beralih kepada time frame yang lebih pendeknya yaitu time frame 4 jam, posisi sekarang juga sedang bearish ya teman-teman. Dari RSI dan MACD-nya juga mengarah ke bawah. Posisi harganya ini mungkin membentuk yang namanya ending diagonal, tetapi kita hanya bisa tahu setelah dia benar-benar selesai dan memiliki ada pump ke atas ya. Jadi setidaknya bisa melewati daerah 16.787 untuk terbebas daripada situasi yang bearish ya teman-teman. Kita lihat kalau daripada time frame 4 jam ini ada rejection daripada garis support yang cukup besar ini, tetapi menurut saya hal ini tidak bisa bertahan lama kalau misalnya situasi bertambah bearish. Dan kita lihat kalau dari volumenya juga ini meningkat ya teman-teman, ada peningkatan daripada dari sini ke sini. Itu kalau kita cek ke time frame 1 jamnya itu bagaimana, time frame 1 jamnya itu sebenarnya ada yang namanya bullish divergence. Jadi ketika harga turun itu seperti ini, RSI-nya itu meningkat seperti ini ya teman-teman. Dan MACD-nya itu juga akan mengarah ke atas. Jadi ada potensi di time frame jangka pendeknya untuk naik dulu. Mungkin relief rally, mungkin tidak banyak-banyak ya teman-teman. Harus lewat daerah ini dulu baru bisa benar-benar 16.782 baru bisa benar-benar aman daripada bear untuk sementara waktu ya. Dan bisa terlebih lagi bisa melewati daerah yang cukup krusial ini yaitu di 16.900. Dari situ baru benar-benar bisa lepas dan mungkin bisa mengenai target yang ada di sini dan yang ada di sini. Jadi untuk sekarang ini harga Bitcoin belum terbebas daripada ancaman bear ya teman-teman. Dan target harganya berapa kalau misalnya terjadi breakdown ke bawah? Kalau terjadi breakdown ke bawah maka saya akan tentu saja daerah ini akan menjadi daerah yang cukup kuat nantinya karena ini ada garis support low sebelumnya yaitu 15.400 di situ. Kemudian saya akan menggunakan Fibonacci 1,272 sebagai targetnya. Fibonacci extension itu di harga 14.700 dan di 1,618 itu di 13.672. Jadi itu adalah beberapa target ketika terjadi penurunan seperti ini. Bagaimana metode ini terhadap harga di masa lalu? Kalau kita lihat, kita ambil dari sini sampai ke titik tertingginya, maka ini harga benar-benar bisa bounce daripada 1,272 ini dan dia sempat ke daerah ini. Jadi ini semacam bisa menjadi daerah yang baik untuk misalnya tempat untuk ngelong ya. Jadi untuk trade jangka pendek saja, untuk scalping sedikit-sedikit 1,272 bisa menjadi pilihan teman-teman untuk mengambil long ya teman-teman. Oke, jadi 1,272 ada di 14.600-an dan 1,618 itu 13.600-an. Dan kalau kita melihat untuk di SY-nya itu bagaimana, kita akan lihat di SY posisi sekarang itu masih sideways di sini-sini saja. Kalau kita lihat untuk RSI-nya apakah ada perubahan, hampir breakout ke atas ya teman-teman, tetapi belum menembus daripada garis ini. MACD-nya itu masih mengarah ke atas. Jadi kondisi sekarang masih belum terkonfirmasi bullish untuk DXY, tetapi hampir-hampir bullish di sini ya. Harus ada breakout ke atas dulu daripada RSI-nya baru benar-benar bullish dan Bitcoin pun bisa terjun bebas dari situ ya teman-teman. Oke. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum situasinya adalah mirip sekali dengan Bitcoin di mana
Dia sekarang berada di garis support ini meskipun tidak menyentuhnya, tapi sangat dekat sekali dengan garis support ini. Kondisi RSI dan MACD-nya itu tidak terlalu baik ya teman-teman. Jadi masih dalam posisi yang bearish sebenarnya. Kalau misalnya terjadi breakdown, kira-kira target harganya itu berapa? Saya akan juga menggunakan metode yang sama, yaitu 1,272 Fibonacci extension. Itu di harga $997 ya. Dan ini merupakan garis support daerah support yang harus ditopang oleh Ethereum kalau tidak mau ke daerah yang lebih bawah, yaitu 800 atau 650. Kalau kita menarik secara lebih makro, maka target harganya itu bisa ke bahkan ke 570 untuk 1,272-nya kalau kita tarik dari low di sini dan high di 2000-an ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah ancaman yang terjadi kepada Ethereum juga kalau misalnya tidak ada buying pressure yang cukup kuat di daerah harga 1000 tersebut, maka Ethereum bisa ke daerah yang lebih rendahnya, yaitu ke 600-an. Kalau dari 1,272-nya itu tadi 500-an ya teman-teman. Dan ini ada kasus di mana bot dari perusahaan yang menyediakannya, yaitu Tricomas, itu dibocorkan API keys-nya. Jadi ini berbahaya sekali karena bisa mengatur uang-uang yang ada di user-user tersebut ya, yang sudah melakukan pengkoneksian antara bot Tricomas di akun mereka di Binance dan di KuCoin. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan bot Tricomas ini harus hati-hati, karena kalau kita lihat dari sini, saya memiliki situasi yang sangat menarik. Kita memiliki akses lebih daripada $1 miliar API. Kita ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang ya, tapi bukan yang keras, dengan tidak mempercayai Tricomas. Lihat lagi lain kali, dan kita akan memproses beberapa informasi pribadi. Jadi orang-orang tidak perlu memiliki masalah pribadi dengan kita. Kita tidak ingin punya itu. Ada sekitar 100.000 API keys yang terkonek dengan bot Tricomas tersebut. Ini hanya sebagian daripada semua database yang bocor dari exchange tersebut ya teman-teman. Dan ini merupakan apa yang disampaikan oleh Yuri Sorokin. Ini dia merupakan CEO daripada Tricomas. Apa yang dia lakukan adalah ini mendinai dia, jadi menyangkal apa yang dikatakan oleh ini sudah kejadian. Jadi teman-teman kalau misalnya ini teman-teman ada bot, coba disconnect saja, jangan dihubungkan dengan akun exchange teman-teman seperti Binance dan KuCoin atau yang lainnya ya teman-teman. Oke, ini ada level likuidasi daripada Ethereum, itu ada beberapa level, yaitu short liquidations itu bisa sampai ke 1253. Kalau kita taruh di sini 1253, maka itu akan berada di sini, daerah sekitar sini. Dan untuk long liquidation itu berada di harga 1149 untuk yang paling rendahnya. 1149 itu tepat berada di tepat berada di low sebelumnya, yaitu yang berada di sini. Jadi antara daerah ke sini dan daerah di sini. Oke. Jadi itu bisa menjadi pedoman teman-teman untuk kira-kira pergerakan harga selanjutnya itu bagaimana ya. Jadi kalau kita lihat, ini ada cluster yang cukup besar di 1159 dan di 1250 cukup besar juga di daerah sini 1250. Oke. Dan akan ada options yang akan expired nanti hari Jumat besok ya teman-teman. Bitcoin Bear itu berada di dalam posisi yang baik untuk option expire hari Jumat nanti sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat, dan mereka bisa mendapatkan profit 340 juta dolar kalau misalnya harga itu berada di bawah 16.000, dan kondisi sekarang ini adalah harga berada di 16.500-an. Jadi posisi sekarang berada di 240 juta dolar untuk profit. Mungkin bull tidak mau membuat mereka terlalu untung, jadi mungkin akan dipertahankan di antara harga-harga segini. Kalau misalnya terlalu bearish, terjadi breakdown, maka harga itu bisa dibawa ke bawah 16.000. Itu cukup sangat menguntungkan buat bear-nya ya. Meskipun harga itu naik sampai ke 17, di atas 17 ribuan, bear itu masih bisa profit sebesar 110 juta dolar. Dan
Kalau misalnya di atas 18.000 maka akan terjadi balance antara bull dan bear ya. Oke. Menurut daripada artikel ini yang paling memungkinkan adalah di antara 15.000 dan 17.000 itu menang yang bear-nya ya, teman-teman. Oke. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.